7 kerugian akibat malas berdoa di pagi hari. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 kerugian akibat malas berdoa di pagi hari. Mari kita simak videonya hingga selesai. Rajin berdoa kepada Tuhan akan membuat kita mendapatkan banyak berkat dan keuntungan dalam hidup ini. Sebaliknya, jarang berdoa kepada Tuhan akan membuat kita banyak kehilangan berkat dan mengalami kerugian dalam hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita merupakan orang yang rajin berdoa atau jarang berdoa? Marilah kita simak tentang 7 kerugian akibat kita malas berdoa, khususnya di pagi hari. Yang pertama, tanpa doa artinya kita tidak ngobrol dengan Tuhan. Otomatis tidak ada pengenalan, kedekatan, dan keintiman yang maksimal dengan Tuhan. Ini adalah kerugian terbesar bagi kita sebagai manusia lemah. Kita sadar bahwa kita memiliki banyak keterbatasan. Dengan berdoa, kita membawa kelemahan kita kepada Tuhan untuk diperbaharui dan dipulihkan. Kita diberi kekuatan baru oleh Tuhan, sehingga yang bekerja dalam diri kita bukan lagi diri kita sendiri, melainkan ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini di dalam kasih dan kuasa-Nya. Seberapa dekat diri kita dengan Tuhan, itu adalah pilihan kita sendiri. Sesungguhnya Tuhan selalu ada beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Namun kehadiran Tuhan yang begitu dekat dengan kita tidak mampu kita rasakan apabila kita tidak pernah membangun relasi dengannya lewat doa dan membaca firman-Nya. Terlebih di saat kita sedang mengalami kekecewaan, keterpurukan, kegagalan, dan duka cita. Sebaliknya, bila kita dekat dengan Tuhan, selalu memelihara relasi yang erat dengannya lewat doa dan renungan sabda-Nya, maka seberat apapun kehidupan kita dan seburuk apapun kondisi hidup kita akan tetap mampu merasakan kehadiran-Nya, jamahan-Nya, topangan-Nya, penghiburan-Nya, dan bahkan pemulihan-Nya menjadi nyata dalam hidup kita. Yang kedua, bila kita tidak berdoa di pagi hari, kita memulai hari tanpa perlengkapan senjata Tuhan. Padahal di luar sana, iblis telah siap untuk menyerang dan menyesatkan kita lewat godaan-godaan dan kenikmatan duniawi yang ditawarkannya dengan gigih. Akan sulit bagi kita untuk menang dari godaan iblis tanpa perlengkapan rohani yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, sangat penting sekali bagi kita yang lemah ini untuk berdoa di pagi hari sebelum memulai aktivitas kita, agar kita senantiasa diberkati, dibimbing, dilindungi, dan diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini di dalam kasih dan kebenaran-Nya, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam godaan dan dosa. Yang ketiga, tanpa doa pagi,
Artinya kita lupa bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam selama kita tidur. Saat tertidur, kita adalah makhluk yang sangat lemah. Jika kita bisa bertahan hidup hingga pagi hari, itu semua berkat perlindungan dan penjagaan Tuhan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah kita berterima kasih kepada Tuhan atas penjagaannya sepanjang malam hari dan di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas serta pekerjaan kita juga memohon perlindungannya agar segala yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Yang keempat, apabila kita tidak memiliki waktu untuk berdoa di pagi hari, apakah hal itu disebabkan karena ada hal-hal lain yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, sehingga kita tidak dapat meluangkan waktu sejenak saja untuk berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat-Nya? Semoga kita senantiasa ingat bahwa tujuan utama hidup kita adalah Tuhan sendiri, dan tidak ada hal apapun di dunia ini yang lebih penting daripada Tuhan. Semoga kita mampu menjadikan Tuhan sebagai pusat serta tujuan utama dari hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi dengan mencari Tuhan, bersujud di hadapan-Nya, dan memohon penyertaan-Nya, kita sesungguhnya telah memperoleh segalanya dalam hidup ini. Sebab Tuhan sendiri yang menjadi sumber segala sesuatu di dunia ini, dan hanya berharap kepada-Nya saja yang tidak pernah mengecewakan. Yang kelima, kasih Tuhan bagi kita sangat besar. Banyak sekali berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita setiap harinya. Kita bisa mengaksesnya ketika kita meminta kepada Tuhan. Namun jika kita tidak memintanya, mungkin saja ada berkat-berkat yang terlewati tanpa kita sadari. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan." Yang keenam, bila kita tidak berdoa pagi, kita akan kehilangan kuasa untuk menjadi berkat. Dengan berdoa pagi, ada kuasa yang membuat kita mampu menjadi berkat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Melalui doa pagi, kita dapat meminta urapan Tuhan dan memohon kesempatan itu kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa hidup yang berarti sesungguhnya adalah hidup yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apakah artinya kita hidup di dunia ini apabila kita hanya hidup untuk diri kita sendiri saja dan hanya memikirkan tentang kepentingan dan keselamatan kita sendiri saja? Hidup kita baru akan menjadi berarti dan tidak sia-sia apabila kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita perlu pertolongan Tuhan, sebab hanya orang yang telah mendapat berkat dari Tuhan saja yang dapat menjadi berkat bagi orang lain.
Biarlah berkat Tuhan terus mengalir, pribadi lepas pribadi, sehingga namanya semakin dimuliakan di bumi dan di surga. Yang ketujuh, bila kita tidak berdoa pagi, kita akan kehilangan hikmat Tuhan. Namun bila kita berdoa pagi, ada hikmat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita telah meluangkan waktu untuk menghadap Tuhan, serta masuk dalam saat teduh bersamanya, kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Setelah itu, pengertian dari surga akan mulai mengalir atas kita tanpa kita sadari. Kuasa Roh Kudus akan membimbing kita untuk semakin mengerti akan kehendak-Nya. Setelah itu, kita akan mampu berserah kepada-Nya, serta membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Nya dalam mewartakan kabar sukacita Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Dengan demikian, kita dimampukan untuk memuliakan Allah lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita juga akan mampu senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Demikianlah 7 kerugian yang kita alami apabila kita malas berdoa pagi. Sungguh indah kehidupan orang yang senantiasa mencari-Nya dan bertekun dalam doa kepada-Nya. Sebab saat badai hidup menerjang, ada kekuatan yang membuat kita mampu bertahan dalam penderitaan. Ada hikmat yang membuat kita mampu mengucap syukur dalam segala hal dan dalam keadaan apapun, serta hikmat untuk membuat kita tidak pernah meragukan kasih dan kebaikan-Nya, sehingga kita mampu senantiasa mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, rancangan-Nya selalu yang terbaik bagi kita. Sungguh indah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Semoga kita pun senantiasa hidup di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semoga kita tidak pernah meragukan kasih-Nya, karena kita percaya bahwa rancangan-Nya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita yang mengasihi-Nya dan percaya kepada-Nya, serta setia mengandalkan-Nya. Amin. Tuhan memberkati.